Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Kita masuk di pembelajaran yang pertama. Selamat belajar. Ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN dan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang ketiga, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir, ekskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran pada kali ini tercapai ya. Hai teman-teman, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Untuk lebih jelasnya, ayo kita baca teks berikut ini ya teman-teman. Ayo membaca pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas daerah, ada pho dari Vietnam, ada lauk dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya.
Benny tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer, di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Benny adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini, pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Dalam pameran negara-negara ASEAN, terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Ayo kita pelajari bersama-sama. Magnet. Magnet atau magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Kata magnet, ada juga yang menyebutnya dengan magnet, berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnesian adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki, di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu di wilayah tersebut. Pada saat ini, suatu magnet adalah suatu materi yang mempunyai suatu medan magnet. Materi tersebut bisa dalam berwujud magnet tetap atau magnet tidak tetap. Magnet yang sekarang ini ada hampir semuanya adalah magnet buatan. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Walaupun magnet itu dipotong-potong, potongan magnet kecil tersebut akan tetap memiliki dua kutub. Magnet dapat menarik benda lain. Beberapa benda bahkan tertarik lebih kuat dari yang lain, yaitu bahan logam. Namun, tidak semua logam mempunyai daya tarik yang sama terhadap magnet. Besi dan baja adalah dua contoh materi yang mempunyai daya tarik yang tinggi oleh magnet. Sedangkan oksigen cair adalah contoh materi yang mempunyai daya tarik yang rendah oleh magnet. Magnet yang terbuat dari besi dan baja
disebut juga besi berani atau besi sembrani. Magnet mempunyai medan magnet loh, polanya yang tampak pada layar. Wah, ternyata seperti ini ya medan magnetnya. Selain magnet yang terbuat dari logam, ada juga loh magnet yang terbuat dari listrik, namanya elektromagnet. Elektromagnet terbuat dari gulungan kawat yang bertindak sebagai magnet ketika arus listrik melewatinya, tetapi berhenti menjadi magnet ketika tidak diberi arus listrik. Bentuknya seperti tampak pada gambar. Jenis magnet bermacam-macam loh. Yang pertama adalah magnet tetap. Magnet tetap tidak memerlukan tenaga atau bantuan dari luar untuk menghasilkan daya magnet. Contohnya adalah magnet bumi. Untuk mengetahui adanya magnet bumi, bisa kita gunakan kompas, dan kompas tersebut selalu mengarah ke arah utara dan selatan. Itu membuktikan bahwa pada bumi memiliki magnet. Yang kedua adalah magnet tidak tetap. Magnet tidak tetap atau yang disebut dengan remanen tergantung pada medan listrik untuk menghasilkan medan magnet. Contoh magnet tidak tetap adalah elektromagnet. Nah, yang ini sudah kita bahas sebelum ini ya. Magnet yang ketiga adalah magnet buatan. Magnet buatan meliputi hampir seluruh magnet yang ada sekarang ini. Yang pertama, yang bentuknya panjang kotak adalah magnet batang. Yang kedua ada magnet silinder. Yang ketiga ada magnet jarum. Yang keempat ada magnet ladam yang bentuknya seperti huruf U. Dan yang terakhir adalah magnet lingkaran. Semoga pembelajaran tentang magnet kalian dapat memahaminya dengan baik ya, dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang magnet. Ayo kita lanjut ke materi berikutnya ya. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran loh. Nah, bentuknya ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, ini adalah dua contoh formulir. Formulir A adalah formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Datanya atau bentuknya seperti yang tampak pada layar. Yang kedua adalah formulir B. Adalah formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Bentuknya seperti ini ya. Anak-anak, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Edo? Yang kedua, tuliskan jenis-jenis magnet buatan sesuai teks bacaan. Yang ketiga, apa tujuan dari formulir B? Nah, tadi formulir B tentang apa ya? Pasti kalian dapat mengisinya dengan baik. Selamat mengerjakan tugas. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kali ini sudah selesai.
Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Selamat mengerjakan tugas dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.